pemirsa, kami akan tampilkan terlebih dahulu keterangan dari ayah Yosua Samuel Huta Barat dalam sidang hari ini yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya saudara mendengar bahwa peristiwa saat anak saudara dinyatakan telah meninggal. Yang saya dengar pertama sekali bahwa anak saya almarhum Joshua telah meninggal dunia. Ada kabar dari anak saya yang paling bungsu, Mahareja Rizky, menelepon kakaknya, anak saya yang paling tua, Yuniartika. Pada saat itu kami berada di Padang Sedempuan. Tujuannya di sana untuk melakukan ziarah ke tempat orang tua saya ataupun mama saya. Tepatnya waktu itu kami mendapat kabar bahwa Yosua almarhum telah meninggal dunia kurang lebih setengah 10 malam. Pada tanggal 8. Pada tanggal 8 Juli. Oke, lanjutkan. Sesudah anak kami Yuni mendapatkan kabar bahwa Yosua telah meninggal dunia, langsung anak saya ini memberitakan sama kami bahwa Yosua telah meninggal dunia. Di rumah kita, Yosua ini dipanggil dengan panggilan sehari-hari Prian. Jadi pada waktu anak kita ini, si Yuni, menerima panggilan telepon dari adiknya si Reja, dia dalam keadaan menangis. Saya pada waktu itu menanyakan, kenapa menangis kak? Langsung terus menangis, dengan terbata-bata dia mengutarakan bahwa adik meninggal pak. Adik yang mana? Adikmu di Jakarta kan 2, adik Prian pak meninggal. Langsung kami tersentak semuanya, keluarga besar yang ada di Padang Sedempuan, terutama istri saya pada saat itu langsung histeris menjerit-jerit bahwa ada kabar begitu. Sesudah begitu agak reda, kami langsung melakukan pada malam itu ke tempat makam mama saya untuk mengadakan berziarah. Sesudah kami pulang dari sana, kami berembuk keluarga di Padang Sedempuan, bahwasanya keluarga yang Sedempuan mengatakan kalau boleh dimakamkan di sana. Saya bilang sama keluarga di sana, saya tanya dulu istri saya, soalnya istri saya ini adalah yang melahirkan. Saya tanya istri saya, pada waktu itu langsung istri saya mengutarakan bahwa almarhum dimakamkan di Jambi. Pada malam itulah kami langsung bertolak ke Jambi. Tapi dengan sendirinya saya utarakan di situ bahwa saya tidak bisa untuk menyetir lagi ke Jambi. Soalnya kami berangkat dari Jambi, saya menyetir sendiri. Jadi kami mencarikan tetangga saudara saya yang di Padang Sedempuan untuk membantu kami mengantar ke Jambi, yaitu marganya Marga Hasibuan, namanya saya lupa. Pada dini hari kami langsung bertolak ke Padang Sedempuan. Dengan jarak tempuh dari Padang Sedempuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal. Kami sampai di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30. Sesudah kami sampai di komplek perumahan guru SD 74 Sungai Bahar Jambi, di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri, orang yang melayat sudah begitu padat di situ. Kami masuk ke rumah, peti jenazah sudah ada di rumah. Di ruangan tengah. Spontan kami merasa sangat bersedih, berjerit, menangis, dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang. Apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami. Di sana kami dapati sudah ada pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo. Soalnya kami dalam keadaan duka yang begitu dalam. Jadi keluarga yang di sana langsung meredakan saya dalam tangisan. Sesudah saya agak reda,
datanglah itu Pak Leonardo Simatupang berpangkat kombes menyodorkan secara kertas, yaitu kertas penyerahan serah terima jenazah untuk disuruh ditandatangani. Pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani. Langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang, ini surat apa Pak? Ini surat serah terima jenazah. Saya sanggah waktu itu, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo, bermacam-macam dengan alasan bahwasanya peti jenazah tidak boleh dibuka. Jadi saya bilang, kalau peti jenazah tidak dibuka, saya tidak mau menandatangani Pak. Soalnya isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Kalau anak saya isinya, ya mending. Kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara. Yang penting dibuka dulu peti jenazah, saya lihat isinya anak saya apa bukan. Jadi begitu lama kami berorganisasi, istri saya pun sampai memohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat visum dari rumah sakit, ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami. Dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka. Tapi dibuka itu peti jenazah tidak boleh keseluruhan, hanya sebatas dada. Dengan alasan itu jenazah sudah diformalin dan divisum, nanti formalinnya tidak berguna lagi katanya. Jadi diizinkan kami membuka, saya buka sendiri, saya buka plastiknya dibantu keluarga yang di sana. Ada itu dari Kota Jambi, keponakan saya namanya itu Simenjol, membantu membuka. Sesudah saya buka itu peti jenazah dengan batas 2 kancing baju, saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing bajunya yang diizinkan hanya 2. Saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo, dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini dia bayi anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasa. Sesudah saya tutup dengan kain kasa jenazah almarhum Joshua, sesudah redah semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo, ini kesimpulan saya tidak bisa. Saya berembuk dulu dengan marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar ini. Kami berembuk kesimpulan marga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga? Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta, cukup itu Pak. Jadi Pak Leonardo sebelum pulang ke Jambi, saya desak beliau untuk menceritakan kenapa anak saya kok meninggal begini. Pak Leonardo bilang, di sini Pak Huta Barat, saya tidak bisa mengutarakannya didengar oleh orang banyak. Soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang,
Di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi, benar. Tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Ferdi Sambo tanggal 8 Juli. Jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Ferdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Joshua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Bradai menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Bradai. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak-menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak? Apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman? Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi. Soalnya pakaian hanya di badan saya sambil di pakaian besok. Sesudah itu pulang. Pemirsa, baru saja kita dengarkan kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat yang kami rekam beberapa saat lalu, di mana kesaksian ayah dari Yosua baru saja diperdengarkan di sidang pada pagi hari ini. Ini merupakan ketiga kalinya ayah Yosua hadir sebagai saksi setelah sebelumnya juga dihadirkan dalam saksi dengan terdakwa, dalam sidang dengan terdakwa Baradae, kemudian kemarin juga hadir sebagai saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dan kami masih terhubung dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita dengarkan hakim ini kerap menggali terhadap saksi ayah Yosua terkait dengan bagaimana momen saat keluarga mengetahui meninggalnya almarhum Yosua, kemudian juga pada saat keluarga dilarang untuk melihat jenazah dari almarhum Brigadir Yosua. Kalau Anda melihatnya apa sebenarnya ingin digali dari majelis hakim dalam hubungannya dengan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa khususnya hari ini untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Hakim akan menggali seluruh kejadian yang sifatnya substansial. Nah, yang substansial ini tentu dari keluarga korban, sering disebut sebagai saksi korban, itu akan mempunyai banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan di luar dakwaan, tetapi menjadi perhatian hakim, dan hakim bisa menjadikan itu sebagai alat bukti yang sah kalau sudah ditentukan dan disesuaikan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting untuk mendengar sekian banyak anggota keluarga ini yang masing-masing berkaitan. Ada yang melalui WA juga alat bukti, surat yang disebut sebagai alat elektronik hari ini ya. Mahkamah Agung juga membuat edaran yang untuk melakukan e-court ya sekarang ini. Jadi kemajuan teknologi itu juga direspon oleh bagaimana pengadilan ini akan menggunakan, tujuannya ada mendapatkan keadilan, kebenaran yang substantif, yang betul-betul masuk kepada inti persoalannya. Baik. Lalu kalau melihat keterangan yang disampaikan oleh ayah Brigadir Yosua bahwa keluarga beberapa kali dilarang untuk melihat kondisi jenazah, apakah ini tidak lebih kepada pembuktian untuk kasus obstruction of justice-nya, Prof. Gayus? Ya,
tepat sekali arahnya nanti akan ke sana bahwa ada penghalang-halangnya, perintangan. Kalau ini orang tua atau keluarga tidak melakukan, maka tertutup perkara ini, selesai, dimakamkan, habis. Artinya perbuatan kejahatan tidak terungkap. Nah, di sini di samping obstruction of justice, saya kira-kira bisa mengaitkan dengan percobaan perencanaan kejahatan. Di samping menghalang-halangi, sekaligus juga akan menjadikan dakwaan baru ini bagi pikiran saya, bukan didakwa secara resmi, tapi menjadi pandangan hakim telah melakukan beberapa hal yang menjadi tambahan, yaitu ikut merencanakan. Jadi tidak terungkapnya peristiwa ini. Kalau saja tidak ada adat ulos dan sebagainya, dilarang dibuka dan itu diikuti oleh keluarga ini, keluarga korban, maka ini akan sempurna sekali kejahatan direncanakan, tidak terungkap sama sekali, selesai. Nah, ini diperlukan agar hakim menggali dari keluarga apa saja yang dialami, didatangi ketika itu untuk mendapatkan kepastian untuk bisa diukur oleh hakim. Baik, kita akan terus menunggu tentunya seperti apa jalannya persidangan hari ini. Prof Gayus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan saya yakin ini bukan terakhir kalinya kami akan berdiskusi dengan Prof Gayus. Kita akan terus melihat seperti apa nantinya jalannya sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Terima kasih Prof Gayus, sehat selalu. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.